Kemarin kita menyinggung tentang meninggalkan rukun, ya, meninggalkan rukun atau yang wajib di dalam salat. Apabila yang rukun ditinggalkan, maka ketentuannya harus kembali lagi melaksanakan rukun yang ditinggalkan. Nah, kemudian melanjutkan seterusnya seperti biasa dan terakhir sujud sahwi sebelum salam. Itu kaidah kemarin. Nah, jadi yang wajib itu tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Dia harus kembali dulu, kembali melaksanakan apa yang ditinggalkan dari yang fardu tersebut. Nah, kemudian sempurnakan berikutnya. Nah, terakhir ditutup dengan sujud sahwi. Nah, itu bisa dilakukan apabila ingat dalam waktu yang dekat. Ya, dalam waktu yang dekat. Nah, bagaimana kalau waktu yang jauh? Nah, ya. Kalau waktu yang jauh, maka kata ulama istinaf, artinya mulai lagi dari awal. Ya, mulai dari awal. Nah, sekarang pertanyaannya, kaidah sudah lama atau masih dekat waktunya itu seperti apa? Nah, ini dikatakan oleh riwayat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam batasan panjang berselangnya itu, ya, panjangnya itu waktu itu. Kalau panjang kan mulai dari awal lagi. Ya. Nah, waktu panjang itu kaidahnya dibilang kembali kepada nas dari Imam Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i itu ada kitab induk namanya kitab Al-Um. Nah, di situ dikatakan annahu yarji'u fihi ilal urfi atau ilal uruf. Nah, lamanya selang waktu itu dikembalikan kepada kebiasaan. Maka kaidah hukum itu ada namanya uruf, kebiasaan. Kalau kebiasaan itu dianggap sudah panjang, berarti mulai lagi dari awal. Ya. Nah, ini agak susah nih pakai uruf ini, kebiasaan. Nah, tapi kita ambil pendapat yang lain dari Imam Syafi'i. Ya. Wal qaulul akhar, ada kaul ucapan yang lain. Ya. Dinaskan oleh Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti ini murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Anna tawila ma yazidu ala qadri raq'ah. Dia bilang sesungguhnya panjang itu, selang waktu yang dianggap sudah panjang itu lebih dari batas satu rakaat. Ya, satu rakaat itu berapa lama? Coba salat satu rakaat berapa lama? 1 menit ya. Berarti ini ditentukan waktunya nih. Pendapat yang kedua, biar lebih mudah mengambil patokan. Ya, apabila meninggalkan yang rukun, terus kita laksanakan salat. Lewat 1 menit sudah, baru teringat. Lupa Al-Fatihah rakaat pertama seandainya. Teringatnya rakaat keempat. Lewat 1 menit itu. Kalau begitu, ulang dari awal. Itu udah lama dah tuh. Ya udah jauh dah tuh. Ya, waktunya sudah panjang. Nah, itu kaidah yang kedua, jadi lebih mudah mengambil patokan. Ya. Mana tadi itu? Nah, kemudian di sini ya diperbolehkan melakukan selanjutnya apabila diperbaiki tadi yang rukun lupa dilakukan, ya, dan teringat dalam waktu yang masih dekat. Dibilang la farqu fala farqu baina aytakallam ba'da salam. Tidak ada perbedaan sekalipun telah terjadi perkataan setelah salam. Ya. Jadi perkataan ini tidak berpengaruh asalkan perkataannya ada hubungannya dengan salat. Nah, ini pernah saya sampaikan ya di Masjid Al-Hikmah itu. Ya, orang salat. Salat kemudian 3 rakaat, salatnya asar. 3 rakaat salam.
Ya, 3 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia pun wirid. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Lupa betul imam ni. Si makmum mengingatkan. Nah, makmum menyentuh imam. Imam pun noleh begini. Kurang 1 rakaat. Batal ke ini? Tidak. Karena memang wajib dibicarakan. Kalau tidak semuanya batal. Dan pembicaraan itu ada hubungannya dengan salat. Nah, itu dia. Kan pernah saya beritahu tuh, bahwasanya Nabi pernah salat zuhur 2 rakaat salam. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ini salat engkau kasar atau kau lupa?" Nabi menoleh. Tengok Zulyadin, sahabat bernama Zulyadin. Kata Nabi, "Ahaqqu Zulyadin." Benarkah perkataan Zulyadin? Kan dialog nih. Tidak batal karena pembicaraannya ada hubungan dengan salat. Nah, sahabat bilang, "Naam." Benar ya Rasulullah. Nabi pun berdiri menambah 2 rakaat. Ingat, tidak memulai dari awal. Karena yakin sudah rakaatnya kurang. Nah, ini masalah yakin ini tidak ada maafnya. Harus melakukan kekurangannya. Dan percakapan itu tidak membatalkan. Nabi laksanakan tambah 2 rakaat. Kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Selesai. Jelas tuh. Ya, dia jangan diulang dari awal. Tidak masalah itu. Ya, masalah. Nah, itulah kaidahnya hukum yang wajib itu. Berat dia hukumnya. Kalau tidak begitu kan nanti susah tuh. Ya. Nah, kemudian ya. Ini masalah yakin. Amma idza sallama minas salati wa syakka hal taraka ruknan aw rak'atan. Ya, fal madhhabus sahihu annahu la yazamuhu syai'un wa salatuhu madiyatun ala sihhati. Nah, ini. Tadi yakin kan? Tadi yakin ya. Nah, sekarang ini ragu. Ada perbedaan hukum nih kalau ragu. Ayo, ya. Sekarang ini hukumnya ragu. Apabila setelah salam dari salatnya timbul keraguan, apakah dia meninggalkan rukun atau rakaat, ya, maka menurut mazhab yang sahih atau pandangan ulama yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak wajib sesuatu pun dari salatnya yang telah dilakukan sah. Nah, jadi keraguan yang tinggal, ya, keraguan yang muncul setelah salam, apa yang ditinggalkan tapi diragukan setelah salam, maka tidak berpengaruh, salatnya sudah dianggap sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan yakin nih, ragu. Kalau tadi yakin, kalau yakin tambah lagi rakaat yang kurang. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ini masalahnya ragu, tak pasti. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun wirid. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cukup ke enggak rakaat tadi ini? Ragu, tak pengaruh. Salat sudah dianggap sah. Nah, ya. Atau yang kedua, tadi itu ada atau tidak rukun yang ditinggalkan? Tidak pengaruh. Salat sudah dianggap. Kenapa ragu? Ragu tak pengaruh. Ya, keraguan kembali kepada asal berarti dianggap sah masih. Kecuali yakin. Nah, kalau yakin wajib kembali menutup yang kurang itu. Kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, itu tadi keraguan timbul setelah
salam ya. Nah, sekarang tambah lagi nih masalah yang ketiga nih. Banyak masalah nih. Ya. Saya dulu belajar cukup 3 masalah aja. Kalau banyak-banyak lupa lagi. Cukup 3 masalah selesai. Dulu gitu belajar sama guru. Kitab Fathul Mu'in itu tak sampai 1 halaman setengah dibahas-bahas, dah paham. Tambah lagi kata saya bilang, sah. Cukuplah dulu. Ya. Nah, sekarang wa hadza khilafu urud asy-syakki fi shalah. Nah, sekarang berbeda masalahnya kalau sesuatu tadi itu keraguan timbul di dalam salat. Nah, ini ya. Keraguan timbul dalam salat sekarang ini. Kalau tadi keraguan timbul setelah salam tak pengaruh. Ini keraguan timbul di dalam salat. Nah, hendaklah dia melakukan yang diyakininya. Ya. Hendaklah dia melakukan yang diyakininya. Dia melakukan yang asal sesuai dengan pendapat para ulama. Kaidahnya begini. Fa idza syakka fi athna'is shalah, apabila timbul keraguan di dalam salat. Nah ini di dalam salat, bukan setelah salam nih. Nah, hal shalla thalathan aw arba'an? Apakah salat ini 3 rakaat atau 4 rakaat? Akhadha bil yakin, maka dia ambil yang diyakininya. Nah, kemudian dia datangkan rakaat yang kekurangan tadi itu. Berarti menambah 1 rakaat. Mana yang diyakini? 3 rakaat ke 4 rakaat? Mana yang diyakini? 3 yang diyakini. Sedangkan 4 masih diragukan. 3 rakaat ke 4? 3 diyakini, 4 masih diragukan. 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 yang diyakini, sedangkan yang ketiga masih diragukan. Berarti nambah berapa? Saya ulangi. 1 rakaat ke 2 rakaat nih? Yang diyakini 1, yang 2 masih diragukan. Paham lu? Ambil yang diyakini. Ya. Mati. Jadi tidak bermanfaat yang namanya zon, sangkaan. Jadi sangkaan tak boleh. Menyangka-nyangka tak boleh. 3, 4. Yang yakin 3. Yang ragu lewatkan. Nah. Ya. Dibilang dikatakan la yarfa'uhu ghalabatu zanni. Tidak bermanfaat sangkaan-sangkaan. Kemudian apa lagi? Annahu shalla arba'an. Apakah salat 4 rakaat? Wala athara lil ijtihad. Ijtihad, pendapat-pendapat tak boleh diikuti. Yang penting ambil yang diyakini, tinggalkan yang diragukan. Dasarnya mana? Nah, ini ittiba kepada Nabi SAW. Itu hadis tadi yang dibaca itu. Ya, saya bacakan lagi hadisnya itu. Ya. Asal yang demikian itu, ya, hadis sahih dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, idza syakka ahadukum fi salatihi, ya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salat. Ini ragu di dalam salat, bukan di luar salat nih ya. Falam yadri kam shalla ats-tsalatsan am arba'an, ya, dia tidak tahu salatnya itu, ya, berapa salatnya. Apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Fal yatrahi syakka wal yabni ala mastaiqan. Tinggalkan yang diragukan, maka ambil yang diyakini. Ini kaidahnya. Tinggalkan yang diragukan, ambil yang diyakini. Thumma yasjudu sajdatain. Kemudian dilaksanakan sujud 2 kali qabla ayusallima, sebelum salam. Itu ya. Sudah jelas ini kan kaidahnya. Ambil yang diyakini, tinggalkan yang diragukan, kemudian sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Fa in kana shalla khamsan, apabila salatnya 5 rakaat. Biasanya orang gitu, ragu gimana nih, 3 ke 4. Akhirnya yakin nih 3, 4 meragukan. Tambah lagi 1 rakaat. Ternyata 5 rupanya. Ya, ternyata 5
rakaat. Bagaimana ini? Nabi dah bilang. Kata Nabi bilang, jika salatnya terjadi 5 rakaat, ya, syafa'na lahu salatahu, maka sujud sahwi tersebut yang menggenapkannya menjadi 4. Tetap dalam hukum menjadi 4 walaupun terjadi 5 rakaat karena sujud sahwi tadi itu. Itu penting sujud sahwi. Wa in kana shalla tamamal 4, apabila salatnya sempurna 4 rakaat. Nah, bagaimana ini? Nah, kana targhiman lisyaitan. Maka sujud sahwi itulah yang menghina syaitan, merejam syaitan. Jadi kalau terjadi 5 rakaat tidak masalah. Apalagi terjadinya 4 rakaat, 5 rakaat terjadi, maka sujud sahwi itulah yang menggenapkannya. Kalau terjadi 4 rakaat persis, sujud sahwi merejam syaitan, selesai. Ya. Jadi yang begini jangan pakai pendapat orang. Kita sendiri memutuskan. Ambil yang yakin, tinggalkan yang diragukan. Kemudian tambah rakaat kekurangan, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Selesai. Ya, wassalam. Ya, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan dapat dipahami.